Perkenalkan, nama saya Aldo Alvin Tapari. Dari kelas 11-4, saya akan memperkenalkan adat pernikahan dari Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Padang. Nah, adat pernikahan Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Padang memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Berikut adalah penjelasan tentang pernikahan Minangkabau. Proses pernikahan Minangkabau terdiri dari beberapa tahap, yaitu mencari jodoh, pertunangan, pemberkatan, dan pernikahan. Adat pria dalam pernikahan Minangkabau adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengenakan baju kurung, mengenakan songkok, mengucapkan ijab kabul. Sedangkan adat wanita dalam pernikahan Minangkabau adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan baju kurung, mengenakan selendang, mengenakan mahkota, dan mengucapkan ijab kabul juga. Adat lainnya dalam pernikahan Minangkabau adalah sebagai berikut. Makan sirih, kedua mempelai dan keluarga mengenakan makan sirih sebagai tanda kesepakatan. Membaca doa. Yang ketiga, mengucapkan selamat. Kedua mempelai dan keluarga mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Setelah itu, adat pernikahan Minangkabau juga memiliki keunikan dan keindahan tersendiri yang mencerminkan kebudayaan dan tradisi masyarakat Minangkabau. Adat pernikahan Minangkabau dapat berbeda-beda tergantung pada daerah dan kebiasaan masyarakat setempat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke semuanya, perkenalkan nama saya F. Kesoya, saya di kelas 11-4. Di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat pernikahan dari Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Dan di sini saya mendapatkan pakaian adat Lampung Pepadun. Dalam tradisi pernikahan Lampung Pepadun, pengantin memakai pakaian putih, wanita mengenakan kebaya putih dengan sarung tapis berhias rumbai-rumbai koin. Sementara pria memakai kemeja putih dengan celana panjang dan sarung tumpal dengan kain selempang ujung syarat. Mereka juga menggunakan sandal selop tutup dan aksesoris seperti gelang burung, gelang karo, gelang duri, dan gelang bibit, serta kalung irung, bulu, papan jajar, dan buah jukung. Pengantin juga memakai ikat pinggang sertai, sementara pria membawa keris punduk dan keduanya membawa buah manggis sebagai simbol. Itu saja dari presentasi saya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Elsie Loviani dari kelas 11-4. Saat ini saya akan memperkenalkan secara singkat tentang pakaian adat pernikahan Bangka Belitung. Pakaian adat Bangka Belitung dikenal dengan nama baju setting untuk pria dan baju kurung untuk wanita. Baju setting biasanya terbuat dari kain sutra atau songket, dilengkapi dengan celana panjang, kain songket yang dililit di pinggang, serta penutup kepala yang disebut sungkon atau tanjak. Baju kurung untuk wanita memiliki model longgar dengan panjang dihiasi dengan kain songket di bagian bawah. Wanita juga biasanya memakai aksesoris seperti kalung, gelang, dan penutup kepala yang disebut tundon mantok. Berikut beberapa makna dari pakaian adat pernikahan Bangka Belitung. Yang pertama, warna emas dan cerah. Warna emas yang dominan pada pakaian adat melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan harapan akan hidup yang cerah dan bahagia bagi pasangan pengantin. Yang kedua, kain songket. Kain songket yang digunakan dalam busana adat menunjukkan kemewahan, keindahan, dan status sosial. Yang ketiga, aksesoris dan hiasan kepala. Yang pertama, sunting atau mahkota yang dipakai oleh pengantin wanita melambangkan keanggunan dan martabat seorang perempuan. Yang kedua, tanjak atau sungkon pada pria melambangkan kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Secara keseluruhan, pakaian adat pernikahan Bangka Belitung tidak hanya memperlihatkan keindahan busana tradisional tetapi juga syarat dan makna filosofi tentang peran, harapan, dan nilai-nilai kehidupan dalam pernikahan. Sekian penjelasan singkat tentang pakaian adat pernikahan Bangka Belitung dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Ya, perkenalkan nama saya Febri Syansel Maronaya dari kelas 4. Kali ini saya akan memperkenalkan adat pernikahan dari Provinsi Bangka Belitung, tepatnya dari kota Pangkal Pinang. Nah, untuk tradisi pernikahannya ini menggunakan baju adat yang namanya paksian, dengan baju adat untuk perempuan namanya seting, dan untuk mempelai pria dengan nama kain cual. Adat istiadat pernikahan ini dipengaruhi oleh budaya Arab dan Tionghoa, serta upacara pernikahan perpaduan antara tradisi Islam dan tradisi Indonesia lokal dengan tradisi sirih pinang untuk melambangkan kehormatan dan pengharapan terhadap hal-hal baik, dan juga tradisi seserahan yang umumnya dilakukan ketika keluarga dari mempelai pria memberikan sedikit hadiah atau buah tangan untuk keluarga mempelai wanita. Dan juga di sini terdapat 3 tradisi, yaitu pertama betnat telok idan adalah tradisi setelah akad, di mana mempelai membacakan ayat Al-Quran di atas telur yang tertancap di atas sebuah pohon pisang. Dengan tradisi kedua yaitu berebut lawang, yaitu tradisi berbalas pantun antara mempelai pria dan mempelai wanita. Juga tradisi tipak, yaitu tradisi ikatan antara besan atau sesama antara keluarga antara mempelai pria dan mempelai wanita. Pakaian pengantin Betawi adalah busana pengantin beserta tata cara mengenakan baju adat yang berasal dari DKI Jakarta. Pakaian adat Betawi yang dikenakan para pengantin merupakan hasil perpaduan antara budaya Arab dan Barat. Pernikahan adat Betawi memiliki busana pengantin yang khas yang disebut dengan dandanan kare haji untuk mempelai laki-laki dan dandan kare non pengantin Cine untuk mempelai wanita. Karena pengantin laki-laki, dandanan ini terinspirasi dari pakaian para haji Betawi yang menunjukkan kemampanan dan kebangsawan. Busana ini terdiri dari jubah panjang berwarna merah, melambangkan kesucian dan kebersihan, celana panjang dan sabuk yang disampirkan di pinggang, sabuk dan selempang dari kain tenun atau soket sebagai simbol kehormatan, peci putih atau sorban melilit kepala menandakan kebijakan dan religiusitas, sepatu pantofel atau sandal selop sebagai alas kaki yang elegan. Kemudian aksesoris pengantin laki-laki. Yang pertama, koring kecil atau golok Betawi diselempikan di pinggang melambangkan keberanian atau tanggung jawab. Kemudian kalung rantai emas sebagai lambang kemampanan dan status sosial. Busana pengantin perempuan. Busana ini terinspirasi dari budaya Tionghoa yang banyak berpengaruh dalam budaya Betawi. Elemen khas adalah baju kuning keemasan atau merah terang yang berbentuk kebaya panjang dengan motif bordir khas Betawi, kain sarung batik atau soket berwarna cerah, seringkali berpola burung hong atau bunga teratai, selendang atau kain panjang yang menjutai menambah kesan anggun. Aksesoris pengantin perempuan. Yang pertama, sunting besar berlapis emas atau hiasan kepala bertingkat dengan ornamen bunga dan burung hong. Kemudian tusuk konde dan kembang goyang yang berkilau memperindah tatanan rambut. Kemudian anting panjang dan kalung emas sebagai simbol keanggunan dan kemakmuran. Kemudian gelang dan cincin emas sebagai pelengkap keindahan tangan mempelai wanita. Pakaian dan aksesoris ini mencerminkan perpaduan budaya Arab, Tionghoa, dan Melayu dalam tradisi. Itu adalah penjelasan dari pakaian adat pernikahan dari DKI Jakarta dari daerah Betawi. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Frizli Rutnaisila Simonjuntak dari kelas 11-4. Hari ini aku mau kenalin ke teman-teman baju adat pernikahan khas dari Jawa Barat. Yang pertama ada pakaian pengantin laki-laki. Pakaian pengantin laki-laki terdiri atas jas buka prangwedana yang serasi dengan kebaya pengantin wanitanya. Busana ini memiliki makna kewibawaan dan kejantanan. Atasan ini dipadukan dengan celana panjang yang juga diberikan tambahan kain batik yang dililitkan di pinggang pada lapisan atas celana.
Selain itu, pengantin laki-laki juga harus memakai bendo dengan aksen batu permata di tengahnya dan keris serta sarungnya. Yang kedua, pakaian pengantin wanita. Pakaian pengantin wanita memakai kebaya brokat berwarna cerah yang dipadukan dengan kain batik sido atau lereng eneng prada sebagai bawahannya. Baik teman-teman, di sini saya memiliki salah satu contoh kain batik sido, yaitu batik sido mukti. Seperti ini, coraknya seperti ini. Kebetulan ini sudah dijadikan sebagai rok. Jadi teman-teman bisa melihatnya di seperti ini. Dengan ada jahitan seperti ini. Berikutnya, tampilan pengantin wanita dipercantik dengan perhiasan kalung, gelang, dan anting permata yang indah dan berkilau. Selain itu, yang menjadi ciri khas dari baju pengantin di Jawa Barat adalah adanya mahkota yang biasa dikenal dengan sebutan siger. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai baju khas adat pernikahan dari Jawa Barat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo semua, nama saya Gayatri Desya Ramai dan di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat pernikahan dari Provinsi Jawa Tengah atau tepatnya di Kota Semarang. Oke, jadi dalam pernikahannya pengantin wanita menggunakan kebaya untuk pakaian pernikahannya dan pengantin prianya menggunakan beskap. Oke, dalam pernikahan ini terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralannya tersendiri atau maknanya tersendiri yang meliputi nantoni, petung, pasang teruk, seserahan, siraman, dan lain sebagainya. Dan juga ada prosesi pernikahan adat Jawa Tengah yang bernama kacar kucur. Itu dimana mempelai pria mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya dan si istri akan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan mereka. Dan ada juga tata cara pernikahan khas Semarang yang diistilahkan yaitu manten kaji. Manten kaji berfungsi sebagai perekat sosial dan budaya dalam masyarakat. Makanya tak heran karena manten kaji terbentuk dari akulturasi 5 kebudayaan, yakni Arab, Jawa, Cina, Melayu, dan Eropa. Akulturasi kebudayaan tersebut juga sesuai dengan latar belakang terbentuknya kota Semarang. Oke, sekian untuk perkenalan tradisi pernikahan di Provinsi Jawa Tengah. Kenalkan, nama saya Jen Wakano dari kelas 11-4. Di sini saya akan memperkenalkan baju adat pernikahan dari Provinsi Bali. Masyarakat Bali masih berkaitan erat dengan sistem kasta yang ada. Hal ini turut mempengaruhi pakaian yang digunakan untuk melangsungkan upacara adat, begitu juga dengan pernikahan. Ada 3 jenis baju adat Bali yang digunakan untuk kalangan tertentu dengan makna tersendiri. Yang pertama, baju adat pernikahan Paya Agung. Baju pernikahan adat Payang Bali yang memiliki tampilan lebih mewah dibandingkan busana Bali lainnya. Pakaian Paya Agung berasal dari Bulele pada masa Kerajaan Badung. Pemakaian pun hanya untuk acara khusus seperti adat pernikahan, mesagir atau upacara kiki, munggah dewa atau upacara kedewasaan, Fitrayadiah atau ngamen. Ada 3 jenis hiasan yang digunakan untuk baju adat Paya Agung. Yang pertama yaitu bunga cempaka
kuning, yang kedua bunga cempaka putih, yang ketiga kenangan yang ditusuk tinggi. 3 bunga ini melambangkan Tribukti, cempaka kuning melambangkan Dewa Brahma, dan kenangan melambangkan Dewa Wisnu. Yang kedua, baju pernikahan adat Bali yaitu payas madya. Payas madya yang biasa digunakan untuk melakukan upacara atau sembahyang ke pura. Busana adat Bali ini mengembangkan Dewa Tapak Dara atau swastika yang memiliki makna. Yang pertama leher di kepala disebut dengan Dewa Agang. Yang kedua pusat ke leher disebut dengan manusia Angga. Bawah pusar hingga ke kaki disebut Buddha Anggang. Yang ketiga baju adat Bali yaitu payas alit. Payas alit digunakan dengan payas nista. Payas alit dikenalkan dengan payas nista. Kasta alit sendiri memiliki arti kecil yang menunjukkan busana payas alit ini berada tingkatan paling rendah dibandingkan 2 payas di atas. Payas alit sendiri digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk kegiatan gaya atau gotong royong dan sembahyang harian di rumah. Ciri khas busana pakaian adat payas alit. Warnanya yang putih bersih. Pemakaiannya untuk pria yang digunakan kamen dan udeng. Sedangkan untuk wanita dilengkapi dengan kamen dan selendang. Halo teman-teman, saya Jovali Usmani dari kelas 11/4 akan menjelaskan sedikit tentang baju khas adat pernikahan dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di suku Rote. Suku Rote merupakan suku yang berimigrasi dari Seram, Maluku menuju ke Pulau Rote. Sekarang mereka menjadi penduduk asli pulau tersebut. Selain itu, suku Rote juga mendiami beberapa pulau lain seperti Pulau Timor, Pulau Pamana, Pulau Ndau, Pulau Manuk, Pulau Heliana, dan terakhir Pulau Landu. Suku Rote memiliki pakaian adat yang disebut tenun ikat. Pakaian ini mempunyai model yang unik serta sejarah dan nilai filosofis yang tinggi. Karena itu, pakaian adat suku Rote digunakan sebagai ikon daerah Nusa Tenggara Timur. Awalnya, pakaian adat suku Rote terbuat dari serat-serat pohon. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat suku Rote mengganti bahan pakaian mereka dengan kain kapas. Mereka memanfaatkan lahan-lahan di sekitar rumah untuk menghasilkan kapas yang kemudian diolah menjadi kain kapas. Keunikan dan ciri khas pakaian adat suku Rote terdapat pada penutup kepala atau topi yang disebut tiilanga. Tiilanga ini bentuknya mirip seperti topi sombrero yang dipakai oleh masyarakat Meksiko. Selain itu, topi yang terbuat dari daun lontar ini lebih tahan lama dan memiliki variasi bentuk yang menarik. Alasannya, karena daun lontar dapat berubah warna menjadi kekuningan atau coklat jika sudah kering. Pakaian adat suku Rote memiliki 2 penjelasan bagi kaum pria dan kaum wanita. Yang pertama, pakaian adat pria suku Rote. Bagi kaum pria suku Rote, daun lontar ini dianggap sebagai simbol kewibawaan dan kepercayaan diri. Tiilanga juga menjadi salah satu aksesoris utama dalam pakaian adat suku Rote.
Jadi, inilah yang dapat saya jelaskan pada video ini mengenai baju khas adat pernikahan dari Nusa Tenggara Timur, khususnya pada suku Rote. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kezia Parapa. Di sini saya akan menjelaskan tentang baju adat khas pernikahan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Baju adat Melayu Pontianak atau biasa disebut dengan baju telok belanga untuk laki-laki dan baju kurung untuk perempuan. Baju Melayu ini memiliki bentuk yang sama seperti suku-suku Melayu lainnya. Namun yang membedakannya ialah corak di kainnya tersebut. Dalam baju adat Melayu Pontianak, tata cara penggunaan untuk laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dari segi nama juga terdapat perbedaan di mana untuk laki-laki sendiri dinamai baju telok belanga, sedangkan untuk perempuan dinamai baju kurung. Pakaian ini biasanya digunakan dalam berbagai macam acara resmi seperti pernikahan dan upacara adat lainnya. Baju telok belanga sendiri terdiri dari baju salman yang berbahan satin berwarna kuning emas. Warna kuning emas merupakan warna kerajaan Melayu. Kemudian dipadukan dengan celana panjang dan sarung atau kain corak insang yang dililitkan di pinggang hingga lutut. Selain itu, sebagai pelengkap, biasanya pemakai mengenakan songkok berwarna hitam. Dan untuk baju kurung sendiri terdiri dari baju terusan polos yang panjangnya hanya sebatas lutut, dengan kerah berbentuk bulat dengan resleting di bagian belakang. Untuk bawahannya sendiri biasanya menggunakan kain khas corak insang atau rok. Berikut 6 hal yang ada di dalam tradisi arakan pengantin Melayu. Yang pertama, mempelai pengantin. Dalam tradisi ini, pengantin laki-laki mengenakan pakaian telok belanga, sedangkan pengantin wanita mengenakan baju kurung. Para pengiring yang mengantar kedua calon pengantin membawa berbagai perlengkapan dalam prosesi pernikahan adat Melayu. Yang kedua, barang hantaran. Barang hantaran terdiri dari beberapa pohon atau pokok telur, pohon kurma atau kembang mangga, tempat sirih, jebah dalam bentuk wadah rumah jebah, pohon pacar, seperangkat alat sholat, 1 set spray, seperangkat alat makeup, selimut, handuk, seperangkat pakaian, tas dan sepatu, uang mahar, dan 1 set perhiasan yang dikemas dalam bentuk menarik sesuai selera, kecuali perhiasan yang dikemas di dalam bokor atau kempu durian. Yang ketiga, musik tanjidor atau tar. Tanjidor atau tar dimainkan oleh beberapa orang yang mengiringi mempelai laki-laki saat menuju mempelai wanita. Selain pengiring musik tanjidor atau tar, kedatangan pihak pengantin laki-laki juga disertai selawat Nabi dan doa dari keluarga. Yang keempat, silat dan pantun. Pihak mempelai wanita akan menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan memberikan serangkaian pantun dan silat yang dilakukan oleh pihak keluarga. Yang kelima, pokok telok. Pohon atau pokok telok menjadi hiasan dari barang hantaran. Pokok telok menyerupai pohon kecil dengan tangkai yang masing-masing terdapat telur dan hiasan berwarna-warni. Yang keenam, pokok manggar. Selain pokok telok, pokok manggar juga menjadi hiasan dan barang hantaran. Pokok manggar memiliki ranting yang terbuat dari lidi berlapis kertas warna-warni dan ditancapkan pada sepotong batang pisang atau buah nanas. Sebelumnya ditusukkan dulu pada sebilah tongkat kayu. Pokok manggar biasanya ditancapkan di halaman rumah mempelai wanita. Saya Lisana Telayanuya, saya dari kelas 11 4. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pakaian adat pernikahan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang pertama, pakaian adat pria. Yang pertama, adat baju kurung. Ini adalah pakaian adat pria yang terdiri dari baju panjang dan celana panjang, biasanya berwarna putih dan kuning, dengan hiasan motif batik atau sulaman. Lalu ada celana lipat, yaitu celana panjang yang bagian berbawahnya lipat. Umumnya celana ini berwarna hitam atau coklat yang sering dipadukan dengan baju kurung. Sebagai perlengkapan pria juga digunakan songkok, yaitu tutup kepala yang terbuat dari pakaian atau kulit. Kemudian pakaian adat wanita. Untuk wanita ada baju-baju yang terdiri dari baju panjang dan celana panjang, warna cenderung cerah dan dihiasi dengan mode batik atau sulaman. Selain itu ada kain sarian, kain khusus Kalimantan Selatan yang digunakan sebagai perangkat pakaian adat.
Kain ini memiliki warna cerah dengan motif yang khas. Wanita Banjar juga menggunakan tudung, yaitu tutup kepala dari kain atau kulit, biasanya berwarna hitam atau coklat. Selanjutnya yaitu aksesoris. Pakaian Banjar juga dilengkapi dengan aksesoris sendiri. Kalung dan gelang. Kalung dan gelang ini biasanya dipakai oleh pria maupun wanita dan biasanya terbuat dari emas atau perak dengan hiasan motif khas. Pakaian adat Banjarmasin ini biasanya digunakan dalam acara adat dan budaya seperti pernikahan dan hari raya. Selain sebagai warisan budaya, pakaian adat ini juga menjadi simbol identitas masyarakat Banjar. Pakaian adat pernikahan dari Sulawesi Barat umumnya berasal dari suku Mandar yang memiliki pakaian adat dengan ciri khas dan mempesona. Pengantin wanita menggunakan baju bodo yang terbuat dari kain tenun yang lembut dan memiliki berbagai motif, biasanya dengan warna cerah seperti merah, kuning, biru, ataupun hijau. Baju ini dipakai tanpa kerah, cukup longgar dan panjangnya hanya sampai pinggul atau sedikit lebih panjang. Baju bodo memiliki bentuk yang sederhana, namun tetap terlihat elegan dan anggun dan memberikan kesan yang lembut dan tradisional, serta dilengkapi juga dengan selendang yang memberikan kesan kemewahan. Sebagai bagian dari pakaian bawah, pengantin wanita memakai kain sarung yang dililitkan di pinggang. Kain sarung ini biasanya terbuat dari tenunan khas yang memiliki motif tradisional Mandar yang dipakai dengan cara terstruktur dan menambah keanggunan dan dalam pergerakan. Sebagai simbol kemuliaan dan status sosial, pengantin wanita biasanya menggunakan perhiasan emas seperti kalung, gelang, cincin, dan anting. Pengantin wanita Mandar menggunakan tudung atau penutup kepala yang biasanya terbuat dari kain tebal yang dihiasi dengan ornamen logam atau perhiasan. Penutup kepala ini mirip dengan mahkota dan memiliki bentuk khas yang menambah keanggunan serta memperlihatkan keindahan tradisi. Pengantin pria menggunakan baju adat yang terbuat dari kain tenun atau katun. Baju ini memiliki potongan yang lebih rapat di tubuh dan lebih formal, dengan bordir atau sulaman untuk menambah kesan elegan. Di bagian bawah, pengantin pria menggunakan sarung tradisional yang terbuat dari kain tenun yang dililitkan di pinggang dan terikat rapi untuk menambah kesan terstruktur pada penampilan pengantin pria. Pengantin pria menggunakan penutup kepala tradisional yang disebut topi Mandar yang terbuat dari kain atau bahan lain yang dihasilkan dengan hiasan logam atau sulaman, memberikan kesan ketegasan dan keagungan pada pengantin pria. Pengantin pria juga menggunakan aksesoris emas seperti kalung, gelang, dan cincin. Pakaian pengantin Mandar terbuat dari kain tenun yang sangat dihargai. Tenun ini melambangkan ketradisionalan dan kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Setiap motif dan warna memiliki makna tersendiri, seringkali berkaitan dengan harapan akan kehidupan harmonis, sejahtera, dan penuh berkah. Emas dalam budaya Mandar memiliki makna yang sangat dalam. Emas dianggap sebagai simbol kemakmuran, kekuatan, dan keagungan dalam keluarga. Oleh karena itu, baik pengantin pria maupun wanita menggunakan aksesoris emas sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam kehidupan pernikahan mereka. Penutup kepala atau tudung untuk wanita dan topi untuk pria juga memiliki makna simbolis, yaitu sebagai simbol kehormatan, martabat, dan status sosial dalam budaya Mandar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Petra Hasirat Matasan. Saya dari kelas 11-4. Di sini saya akan memperkenalkan baju pernikahan khas Provinsi Gorontalo, yang dimana ibu kotanya sendiri yaitu Gorontalo, yang memiliki baju adat perkawinan yang disebut biluu untuk pengantin wanita dan walimono untuk pengantin pria.
Baju adat ini dipenuhi warna dan kaya akan simbolisme yang mencerminkan status sosial, harapan pernikahan, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Gorontalo. Yang pertama, pakaian adat pengantin wanita atau bilu'u. Biasanya terdiri dari baju panjang dengan hiasan emas, siluman benang emas, serta rok panjang. Kemudian warna baju bisa kuning emas, hijau, atau ungu, dan merah yang memiliki makna tertentu. Kuning emas diartikan sebagai kemuliaan dan kebesaran, kemudian hijau diartikan sebagai kesuburan dan kedamaian, ungu diartikan sebagai kewibawaan, dan yang terakhir merah diartikan sebagai keberanian. Pengantin wanita juga memakai mahkota atau bisa disebut wola talingo yang melambangkan kehormatan dan kecantikan. Kemudian aksesoris lain termasuk gelang, kalung, dan hiasan kepala dengan motif khas Gorontalo. Yang kedua, pengantin pria atau walimono, yang dimana pengantin pria mengenakan baju tangan panjang dengan kain sarung khas Gorontalo. Kemudian warna baju dari pengantin pria biasanya disesuaikan dengan pengantin wanita. Kemudian selanjutnya, pengantin pria juga seringkali memakai daster atau mahkota kecil menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Makna-makna. Yang pertama, motif dan warna pakaian yang menggambarkan karakter dan harapan dalam pernikahan tersebut. Kemudian yang kedua, mahkota dan perhiasan emas. Itu melambangkan status sosial dan tanggung jawab dalam keluarga. Yang ketiga, baju panjang dan tertutup, menunjukkan kesopanan dan kehormatan dalam budaya Gorontalo. Pernikahan adat Gorontalo bukannya hanya sekedar acara, tetapi syarat dengan makna kehidupan, kehormatan, dan spiritualitas. Pakaian pengantin bukan hanya sekedar busana, tetapi melambangkan nilai-nilai yang dijunjungi tinggi oleh masyarakat Gorontalo. Sekian, terima kasih. Oke, semua perkenalkan, di sini nama saya Riffi Delima dari kelas 11 4. Nah, di sini saya akan memperkenalkan baju adat dari Maluku yang beribu kota di Ambon. Baju adatnya seperti ini. Nah, biasanya baju adat ini yang digunakan oleh laki-laki menggunakan kebaya dansa dan menggunakan celana putih dan sepatu putih. Sepatu putih ataupun sepatu hitam. Sedangkan untuk perempuan biasanya menggunakan baju mistisa. Umumnya saat menggunakan pakaian ini mereka memakai konde, bunga, ron, serta ada tambahan bunga goyang dan karuping 8. 4 karuping dipasangkan di kedua sisi dan ditambah dengan satu sisir di bagian tengah. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, mistisa itu seperti apa? Nah, mistisa itu seperti ini. Mistisa memiliki desain yang sederhana, namun tetap memberikan kesan mewah dan menawan, sehingga yang memakainya tetap kelihatan cantik. Nah, untuk bagian bawahnya biasa menggunakan rok merah, ditambah dengan lengso pinggang dan pending. Bahan untuk membuat rok ini biasanya menggunakan kain beludru atau kain dengan hiasan keemasan, sehingga membuat penggunanya terlihat lebih elegan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tremis Rahel Mulder. Saya dari kelas 11 4. Kali ini saya akan perkenalkan adat pernikahan dari Provinsi Papua, tepatnya di Jayapura. Pakaian adat dari Papua adalah baju kotika. Baju kotika adalah pakaian adat tradisional suku-suku di Papua, terutama suku Dani, Lani, dan Yali. Baju kotika adalah penutup kemaluan yang terbuat dari labu atau kulit kayu yang diolah menjadi bentuk yang unik. Baju kotika juga memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain 1. Penutup kemaluan, 2. Simbol kejantanan, dan yang ketiga adalah identitas budaya. Berikut adalah proses perkawinan suku Lani di Papua, Jayapura. Proses perkawinan suku Lani. 1. Pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan dilakukan oleh keluarga dan kerabat. Mereka akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, pemberitahuan. Setelah pasangan dipilih, maka keluarga akan memberitahukan kepada kerabat dan tetangga tentang rencana perkawinan. Yang ketiga, pembayaran mas kawin. Pihak keluarga pria akan membayar mas kawin kepada pihak keluarga wanita. Mas kawin dapat berupa uang, hewan, atau barang lainnya. Yang keempat, upacara adat atau wenak. Upacara adat atau wenak akan dilakukan oleh tetua adat dan kerabat. Mereka akan melakukan ritual dan doa untuk memohon restu dari leluhur. Yang kelima, pemberian koteka dan sali.
Pihak keluarga pria akan memberikan koteka atau penutup kemaluan dan sali rok kepada pihak keluarga wanita sebagai simbol kejantanan dan kecantikan. Yang keenam, upacara perkawinan. Upacara perkawinan akan dilakukan oleh tetua adat dan kerabat. Mereka akan melakukan ritual dan doa untuk memohon restu dari leluhur. Yang ketujuh, pemberian restu. Tetua adat dan kerabat akan memberikan restu kepada pasangan yang akan menikah. Dan yang kedelapan, upacara penutupan. Upacara penutupan akan dilakukan oleh tetua adat dan kerabat. Mereka akan melakukan ritual dan doa untuk memohon restu dari leluhur. Proses perkawinan suku Lani di Papua Jayapura memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Lani. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang adat pernikahan dari Provinsi Papua, tepatnya di Jayapura. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isteli Cleopatra Papua dari kelas 11/4. Kali ini saya akan memperkenalkan adat pernikahan dari Provinsi Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Pakaian adat Papua Barat adalah baju kurung. Pakaian adat ini banyak dipakai oleh wanita. Pakaian ini berbahan kain beludru, dipadukan dengan rok rumbai dan dihias dengan rumbai bulu di pinggang, lengan, dan leher. Upacara adat perkawinan di Papua Barat adalah Farpakbu. Upacara perkawinan ini dilaksanakan di malam hari selama 3 hari berturut-turut. Upacara ini diawali dengan menyalakan pelita yang terbuat dari bambu yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalan masuk ke rumah mempelai perempuan. Di sebelah kiri dijaga oleh anak perempuan, di sebelah kanan dijaga oleh anak laki-laki. Dan jika melewati pelita, maka mempelai lelaki harus membayar kepada penjaga pelita dengan menggunakan benda seperti piring, manik-manik, paseda, dan lain-lain. Saat tiba di rumah mempelai perempuan, ada proses pembukaan pintu dan pembayaran dengan menggunakan benda-benda sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki. Selamat siang ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Besi dari kelas 11/4. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pakaian adat pernikahan di Provinsi Papua Selatan. Oke teman-teman, selamat menonton. Inilah Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan adalah provinsi yang baru didirikan. Provinsi Papua Selatan adalah provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Ibu kota provinsi ini berada di Merauke. Provinsi Papua Selatan meliputi beberapa kabupaten yang letaknya di bagian selatan Pulau Papua, seperti Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Diko. Luas wilayah provinsi ini sekitar 101.493 km persegi. Provinsi Papua Selatan memiliki beberapa keberagaman. Salah satunya adalah pakaian adat koteka. Koteka adalah pakaian adat tradisional pernikahan suku-suku di Papua, termasuk Papua Selatan. Koteka sendiri memiliki makna yang sangat penting dalam budaya Papua Selatan, yaitu sebagai simbol identitas, kekuatan, dan keberanian seseorang. Seseorang akan terlihat lebih menarik jika memakai pakaian khas adat pernikahan ini, dan ini salah satu contohnya. Ciri khas dari koteka sendiri yaitu yang pertama, menggunakan kulit labu air yang sudah dikeringkan. Dikenakan dengan cara diikat pada pinggang menggunakan tali. Yang ketiga, bentuk ukuran serta hiasan pada koteka mencerminkan kedudukan seorang dalam suku atau pada kelompok lainnya. Oke, hiburan teman-teman, sekian dari video dan pembahasan yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa, saya bertemu di pada video selanjutnya. Oke
saya Jules Tibesi dari kelas 11 4. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pakaian adat khas pernikahan dari Provinsi Papua Tengah. Oke, selamat menonton. Inilah Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah memiliki berbagai beragam kebudayaan, antaranya yaitu pakaian tradisional, tradisi, suku bangsa, dan tarian tradisional. Dan pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang pakaian adat pernikahan tradisional dari Provinsi Papua Tengah. Pakaian khas pernikahan dari Papua Tengah adalah pumi dan tok. Pumi adalah semacam rok mini yang dibuat dari anyaman daun sagu. Rumbai-rumbai pumi dilepas begitu saja hingga terurai di sekeliling pinggul dan paha. Pumi ini biasanya dipakai oleh kaum laki-laki. Tok adalah semacam pumi yang rumbai-rumbainya dilepaskan begitu saja sehingga menyerupai sebuah rok. Tok sendiri biasanya dipakai oleh para perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Pakaian adat pumi dan tok memiliki makna, yaitu sebagai simbol kedewasaan, keaslian budaya, dan keharmonisan dengan alam sekitar. Oke, sekian dari video pembahasan mengenai pakaian adat khas pernikahan dari Provinsi Papua Tengah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yang terakhir adalah upacara pernikahan dari Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya Kota Sorong, yaitu melibatkan pakaian adat Boy Kulibia, topi kasuari, dan kalung manik-manik. Boy adalah pakaian adat untuk mempelai pria dan Kulibia adalah pakaian adat untuk wanita. Sebenarnya ada beberapa acara pernikahan, namun yang kita pilih adalah acara pernikahan dari suku Moi, di mana nanti calon pengantin pria dan keluarga akan pergi ke keluarga mempelai wanita untuk meminang. Selain tradisi ini juga terdapat tradisi kuling rokok, tradisi sagu dan jahe, juga ada tradisi ararem. Dengan acara pernikahan dapat dibedakan menurut suku, seperti suku Moi yang tadi sudah disampaikan.